Sinta, apa kabar? Senang banget bisa ketemu Anda lagi. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dan dilindungi dari wabah virus yang saat ini sedang merebak ya. Yang pasti lagi untuk kita ya dan keluarga agar terhindar dari terjangkitnya terhadap virus tersebut ya. Anda yang harus dilakukan adalah pertama, jaga jarak ya kan. Yang kedua udah deh stay at home aja, diam di rumah ya kan bersama keluarga. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan Anda, selalu cuci tangan, pastikan tangan Anda dalam kondisi yang selalu bersih. Kalau terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Yuk sama-sama kita putuskan rantai penyebaran virus corona ini di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang stay at home, pasti kita juga akan bicara tentang apa? Di rumah baik. Aduh, kira-kira ya, ini makan apa lagi nih? Masak apa lagi nih? Bosen gitu kan? Nah, jangan salah loh ya. Kalau mungkin Anda bingung masak apa lagi, kita bicara satu bahan makanan aja. Telur. Nih, ada dua orang selebriti ya yang punya cerita tentang telur. Yang pertama ada Roro Fitria. Roro Fitria ini setelah habis ya masa hukumannya dan setelah bebas, kemudian kan masuk ke masa stay at home seperti sekarang. Ternyata beliau ini menghabiskan waktunya untuk bikin the beef omelet. Tuh, bahannya telur kan. Ada lagi satu lagi nih, Edward Suhadi. Kalau Edward beda lagi, dia kasih inspirasi positif ya mengenai telur ini. Pengen tahu kayak gimana? Kita lihat yuk. Alhamdulillah ya Allah. Halo, assalamualaikum pemirsa, bersama saya Roro Fitria. Nah, untuk mengisi hari-hari lockdown COVID-19, teman-teman semuanya harus mengisi dengan hal-hal yang positif ya. Hari ini Nyai ingin ditemani untuk masak-masakan. Nah, untuk breakfast kayaknya enaknya bikin apa ya? Gimana kalau bikin the beef omelet by Nyai Roro Fitria. Bahan-bahannya sangat mudah. 3 telur ayam negeri, lalu cabai merah besar, cabai rawit yang merah 2, lalu yang cabai rawit hijau 2. Lalu untuk bumbunya adalah 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, lalu ditambahkan juga dengan daun bawang, bisa 1 atau 2 helai. Bumbu yang pertama berupa bawang merah, bawang putih, cabai besar, warna merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Akan Nyai goreng setengah matang sampai dengan bau harumnya ada ya, tapi Nyai gorengnya dengan menggunakan margarin. Jangan menggunakan minyak ya. Gak boleh. Oke, kita hidupkan kompornya. Tips dari Nyai, kalau memasak apinya cukup api sedang aja, jangan terlalu panas. Waktunya kita cooking time. Setelah kita sebelumnya masukin terlebih dahulu margarin sebagai pengganti minyak. Nyai selalu tidak pernah menggunakan minyak karena agar supaya badan kita tetap terjaga kesehatannya, tetap cantik, anti kolesterol dan juga anti diabetes, dan tentunya tidak gemuk. Nah, kita masukkan secara perlahan ya. Menghias makanan Nyai udah siapkan selada hijau. Kita taruh di ujung depan dan ujung belakangnya ya, ditata seperti ini. Lalu di tengahnya Nyai akan gunakan mentimun, dipotong menyamping.
Nah, Nyai pilih 3 potong lalu ditaruh di antara tengah-tengahnya seperti ini. Lalu Nyai tambahkan lagi pemanisnya adalah tomato. Telur ceplok sama kecap. Semua orang Indonesia, nggak peduli suku, agama, dan golongannya, pasti makanan favoritnya ini. Di keadaan seperti ini, saya sendiri jadi sadar sebetulnya, supaya nggak mati, kita cuma perlu makan ini, bener nggak sih? Makanya berhenti yuk belanja nyetok-nyetok berlebihan, atau istilah kerennya panic buying. Kenapa? Karena orang-orang yang beneran butuh, buat keluarganya makan, buat persediaan mereka yang sakit, buat melindungi diri, kayak dokter-dokter dan perawat-perawat, jadi harus beli mahal karena harga naik. Atau yang paling parah itu jadi gak kedapetan karena stok habis. Panic buying itu juga bikin suasana jadi mencekam. Barang itu banyak, cukup, asal gak dibeli barengan semua. Sama kayak video viral kemarin. Kalau semua orang belanja gantian, kurvanya tuh landai, pasti lebih dari cukup. Kasih napas yuk buat truk-truk yang antar barang. Kondisi ini gak akan lama. Di negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih pun, warganya tuh nggak ada yang sampai jadi kayak mengais-ngais makanan dan sayur basi di lemari kayak di film-film perang. Yuk jaga situasi kondusif. Kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari kita tuh bisa urus diri kita sendiri dulu, nggak usah nungguin mereka. Oke lah kalau kamu sebel sama pemerintah, jaga situasi buat semua tenaga kesehatan yang lagi berjuang bertaruh nyawa di garis depan. Tapi setiap kamu takut, ingat enakan nasi panas sama telur ceplok saya barusan. Cukup kan? Enak lagi. Nih tisu aja saya cuma butuh 1. Bahkan ya kita yang punya kemewahan bisa panic buying, harusnya jadi orang yang bisa bantu sekeliling kita yang jauh lebih susah dari kita. Hari-hari ini perbesar empati. Bentuknya bisa macam-macam tergantung situasi dan kondisi setiap orang masing-masing. Tapi yang pasti setiap orang bisa memberi kontribusi. Saya tutup dengan pepatah bagus favorit saya dari Michelle Obama. Kamu gak bisa bahagia kalau cuma kamu satu-satunya yang bahagia. Tuh kan gak perlu bahan makanan yang mahal-mahal. Gak juga kita harus timbun sana timbun sini ya kan. Yang lain nanti gak kebagian gimana ya kan. Belum lagi di rumah juga kalau gak kemakan jadinya mubazir. Tuh dari telur aja ternyata sudah tercukupi kebutuhan gizi kita. Gimana mau mulai masak telur lagi? Nyetok telur lagi? Oke. Masih banyak lagi juga stok cerita tentang selebriti Indonesia masih di E-Celebrity.